Ya, kenaikan ternyata terjadi 17.76 tapi lalu kemudian tertahan dan dia kembali turun sampai 17.37. Wow, ini sangat dahsyat. 35 poin yang tercipta di malam hari, padahal sebelumnya kita sempat meragukan apakah itu akan betul-betul dia confirm reverse atau tidak, karena ternyata dengan areal ke 17.76 ini sendiri sebetulnya dia sudah mulai mendekati areal trendline biru yang pernah kita kupas kemarin, dan ya katakanlah berarti strong resistannya masih tetap kuat. Lalu kemudian rising wedge sendiri sudah mencapai targetnya, dan saya rasa kita sudah tidak perlu membahas rising wedge-nya lagi. Yang kita inginkan atau yang kita harapkan adalah terkait dengan pola penurunannya. Kalau kita asumsikan dengan skenario yang kemarin saya sempat ulas kembali, bahwasanya pola penurunannya harusnya masih ada swing low terakhir, dan apakah berarti tadi malam 17.37 telah swing low terakhir? Ya mungkin saja, dan berarti kita harus mencari area buy untuk hari ini. Tapi kalau misalkan kita kategorikannya dengan menggunakan bantuan Fibonacci retracement, ternyata kenaikan ini itu cenderungnya masih tertahan di zona 17.55 atau mungkin 17.60. Artinya berada di koridor FR atau Fibonacci retracement 38.2%, 50% atau bahkan 61.8%. Dan trigger untuk pemicu kebalikan itu adalah 61.8%. Lalu kemudian kalau itu tembus, maka kemungkinan potensi katakanlah penurunan atau tren turunnya itu sudah mulai melemah. Tapi kalau misalkan tetap dia bergerak di bawah 61.8%, maka Anda masih boleh sell kembali. Artinya sell on rally-nya bisa saja bukan di 52, 54, melainkan di area 60. Tentunya ini harus disiasati dengan pemasangan SL. Stop loss-nya yang saya pasang adalah untuk target jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya bisa saja Anda lebih tinggi di atas 61.8%. Tapi dengan ekuitas yang terbatas, Anda sebaiknya memilah untuk strategi jangka pendeknya saja. Nah, ekspektasinya bagaimana? Ekspektasinya kembali lagi, swing low terakhir, maka dia akan ada kemungkinan retest 17.37 atau bahkan mungkin hanya sekedar 17.45. Berarti yang saya minta adalah nanti malam, kalau misalkan Anda melihat video ini lalu kemudian dia sudah turun, katakanlah sudah ada di 17.42, 17.45, maka harap berhati-hati. Sebaiknya exit lebih dulu, lalu pantau teritori yang kami arsir tadi pagi, kurang lebih di zona merahnya adalah 17.17 sampai 17.35. Memang cukup panjang, tapi saya merasa areal tersebut justru akan menjadi areal good demand, dan itu kemungkinan kesempatannya dia akan berbalik arah. Ini ditenggarai dengan potensi akhir pekan yang masih akan ada berita. Lalu kemudian tentang Evergrande sendiri, kemungkinan potensinya masih tetap abu-abu, artinya masih bisa dinaungi dengan gagal bayar karena jatuh temponya minggu depan masih ada satu lagi kupon obligasi. Kemudian yang sudah expire kemarin itu diberikan kelenggangan atau tenggang waktu sampai 30 hari ke depan. Ya, artinya 2 minggu sampai 1 bulan ke depan kita masih tetap waspada terkait dengan kondisi safe haven. Bisa saja emas masih terdongkrak dengan safe haven tersebut, dan dalam 1 bulan ke depan tidak ada yang bisa tahu bahwasannya pantulan ini bisa lebih tinggi atau tidak. Yang jelas FOMC sudah menjelaskan bahwa mereka akan tetap melakukan taper, dan pengumumannya kemungkinan akan dilakukan di bulan November. Kita lihat technical view hari ini, karena dolar masih tetap bergerak berlawanan arah dengan treasury yield. Mana yang akan dituju? Technical view 24 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 24 September 2021 jam 11.49 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat dari DXY dan juga Treasury Yield yang ternyata bergerak berlawanan arah. Oke, ini adalah grafik DXY daily, dan kita masih tetap memandang tentang head and shoulder untuk bisa terjadi apa tidaknya. Ya, ingat bahwasanya patokannya gagalnya itu kalau dia tembus zona tertinggi dari bagian head, dan itu berada di 93.729. Nah, kita lihat kalau di sini saya perbesar areal kenaikan kemarin, atau lebih tepatnya high-nya kemarin itu hanya sempat menempuh 93.524, kemudian dia turun dan ditutup dengan candlestick merah, ya, atau kita sebutnya dengan bearish. Nah, kalau kita kombinasikan dengan candlestick sebelumnya yang berwarna biru, maka kita sebut ini adalah bearish engulfing. Dengan demikian seharusnya dolar akan mulai penurunan. Nah, tapi bagaimana dengan nasib emas? Lalu juga bagaimana dengan nasib treasury yield? Oke, kita geser sedikit ke bagian kiri. Kemarin kita sudah kupas tentang di 2020 per 25 September dia sempat naik gitu, lalu kemudian dia turun sampai di kurang lebih di tanggal 21 Oktober. Jadi ada waktu 1 bulan dia turun. Kemudian di bulan Oktober hingga November awal dia mengalami kenaikan, tapi kenaikannya tidak lebih tinggi dari
atau level tertinggi yang dicempuh di tanggal 25 September. Dan akhirnya dia turun sampai di awal tahun. Dan ini perkiraan apakah ini akan terjadi lagi atau tidak, maka kemungkinannya kalau kita asumsikan sekarang 24 September, maka kemungkinan ini bisa terjadi ya, puncaknya 24 September dan akhirnya dia turun sampai kurang lebih di pertengahan bulan Oktober. Kalau kita kondisikan dengan adanya debt ceiling atau permasalahan-permasalahan yang ada di Amerika, maka ini agak sedikit sesuai. Walaupun kita tahu bahwasanya di November kemungkinan Fed akan mengumumkan terkait dengan taper. Jadi kemungkinan ini spike-nya di Oktober sampai di saat pengumuman. Dan itu bisa saja terjadi. Jadi untuk hari ini kalau kita bicara tentang kemungkinan yang ada, Head and Shoulder saya rasa masih cukup baik dan bisa terjadi. Walaupun kalau kita lihat dari grafik weekly-nya, kita akan mendapatkan kesulitannya adalah terkait dengan candlestick minggu lalu ditutup dengan bullish, dan minggu ini berarti kita harus confirm dengan posisi doji ataupun hanging man ataupun kita sebutnya dengan spinning tops. Kalau itu terjadi, maka minggu depan bisa saja dia mengalami penurunan sesuai dengan apa yang digambarkan dari pola di grafik daily tadi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi H4, sebelum kita beralih kepada Treasury Yield, ternyata grafik H4 sesuai dengan perkiraan kita. Setelah naik tertahan lalu kemudian turun, dan turun pun tertahan di zona support yang pernah menjadi area resisten. Jadi saya pindahkan saja sekarang, panah ini sudah tidak berlaku. Demikian pula dengan panah kenaikan ini, karena nyatanya dia sudah mulai penurunan. Nah, otomatis di sini kita akan melihatnya seperti ini, teman-teman. Ya, apakah dia akan naik hanya sesaat, artinya tertahan di zona 91.15, kemudian dia turun lagi sampai zona garis yang kedua, atau mungkin saja di area tengah ini. Ya, dan kalau ini yang terjadi, maka penurunan berpotensi sampai 92.78. Oleh karenanya, di grafik yang sempat saya share tadi pagi, ada skema yang memungkinkan kita untuk merubah arah atau balik badan untuk gold di malam hari. Dan itu pun dengan catatan kita harus bersabar untuk menanti lebih dulu. Lalu, kalau melirik kepada Treasury Yield, ternyata pola pergerakannya justru kebalikannya. Kita bisa lihat di sini ya, Treasury Yield justru mengalami kenaikan di grafik H4-nya dan menembus zona trendline merah. Nah, ini trendline merahnya, kemudian dia tembus. Nah, berarti sekarang dia equal dengan bagian ini. Apakah ini akan berlanjut untuk naik ya seperti ini, atau dia akan kembali turun? Jadi saya pindahkan panahnya seperti itu saja. Nah, kalau kita lihat dari grafik daily-nya, ternyata area dari ascending triangle akhirnya resisten berhasil ditembus. Nah, ini berarti menandakan bullish masih cukup kuat untuk sisi Treasury Yield. Technical view gold 24 September 2021 jam 11.55 waktu Indonesia bagian Barat. High 17.52.60 dan low 17.43.60. Running price 17.50.80. Ya, reboundnya cukup tinggi ya. Mengingat area penurunan kemarin pun cukup dalam. Dan sempat kita ragukan sebetulnya karena dia sempat spike atau kembali ke 1776.40, tapi lagi-lagi area 50% dari real body yang pernah kita kupas sebelumnya itu benar-benar efektif dan terbukti. Kondisi dari bearish engulfing ataupun kita sebut dark cloud cover ini betul-betul confirm menekan emas kembali, dan penurunan akhirnya swing low-nya menuju atau membentuk area long candle kembali. Nah, ini nantinya kita akan lihat real body-nya dari 50% juga akan bisa dijadikan patokan ya. In case kalau misalkan Anda lihat di sini, patokannya selalu dari harga open dengan harga close. Jadi kalau misalkan harga open di 1768.20, kemudian area close itu berada di 1742.20, artinya dia bergerak ke satu candle ini, real body-nya adalah 26 poin atau $26. Berarti kalau kita split 50%-nya bagi dua, berarti ada 13 poin. Yang artinya kembali kalau kita patokan, maka kemungkinan area resisten dari long black candle ini akan berada di zona 1755.20. Nah, ini berarti kalau saya ambil garis, maka garisnya akan berada di teritori ini. Ya, dan ini berarti kita akan asumsikan kalaupun hari ini atau pagi ini sedang mengalami kenaikan, maka kita bisa melihat mungkin hanya akan tertahan di 1755. Ekspektasinya berarti kalau misalkan Anda lihat di skema grafik yang sempat saya share, saya berharap nantinya akan bertemu candle seperti ini yang berarti menandakan inverted hammer, atau mungkin lebih kepada potensi hammer, atau mungkin juga posisinya jadi harami. Itu pun
kalau ditutupnya seperti ini. Artinya lagi, kalau kemarin Anda simak, skema yang saya nantikan adalah terkait dengan big inverse head and shoulder, di mana ini bagian left, ini bagian head, dan ini probability sebagai bagian right shoulder. Ingat, right shouldernya masih cukup luas, bisa saja masih turun, tapi yang terpenting tidak boleh melewati area low yang sempat diciptakan di tanggal 10 Agustus yang lalu. Selama ini belum akan sampai sana, maka diperkirakan teritori areal arsit biru sampai areal 76.4% di 1734 itu bisa saja menjadi areal right shoulder. Kalau seperti ini berarti kita akan mengandai-andai membutuhkan trigger, yaitu pembalikan arah atau reversal terkait dengan single candle ataupun dua candle. Kalau misalnya kita lihat dari grafik H4, maka skema yang kita inginkan sudah tercipta sebetulnya. Tapi pertama adalah rising wedge. Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Anda bisa lihat di sini, ya, kenaikan kemarin pun gagal untuk menembus kembali zona biru, ya, zona trailing biru. Akhirnya saya hapus karena targetnya sudah selesai. Kemudian tinggal satu yang tersisa, yaitu terkait keinginan atau ekspektasi kita penurunan, lalu swing high, penurunan kembali, swing high, dan penurunan. Nah, penurunannya sebetulnya kemarin sudah cukup bagus sampai zona 1737. Nah, sayangnya hanya sebentar. Apakah ini terjadi double bottom lalu kemudian dia rebound? Kalau memang ini saatnya dia reverse, maka kemungkinan neckline-nya akan berada di 1776. Yang artinya kembali, hati-hati kalau misalkan dia ngebut naik sampai kencang di 1776, maka ini areal trendline biru ada kemungkinan dia berpotensi ditembus. Dan itu saatnya Anda follow buy, tukar strategi menjadi buy kalau memang 1776 itu ditembus. Tapi ingat, tambahkan 2 poin karena in case ternyata ini false breakout, dan itu akan terkonfirmasi sesuai dengan aturan atau skenario 2 candle setelahnya harus dibuka di atas. Skenario yang paling ideal, saya masih tetap menantikan pola swing low-nya itu sampai teritori di bawah 1740 kembali atau maksimum 1731. Dengan catatan pula bahwasannya yang kemungkinan potensinya strong demand itu akan berada di kisaran 1717 sampai zona 1730. Ya, anggap saja 1735 akan muncul, berarti begitu mendekati, disitulah letaknya Anda siap-siap untuk melirik area buy. Nah, terkait hal tersebut, kalau dilihat dari grafik H1-nya, maka pola kenaikan bisa dijelaskan seperti demikian. Ini adalah pola penurunan terakhir, kemudian saya gunakan Fibonacci retracement. Ingat aturannya, 38.2%, 50%, dan 61.8% itu akan menjadi teritori yang sangat kritikal. Tapi berarti kalau dalam ini fase penurunan, maka ini adalah konsolidasinya dan kita asumsikan zona supply akan berada di 50% ataupun 61.8%. Dan catatan pula, kalau sampai dia tembus 61.8%, barulah kita sebut dengan penurunan sudah mulai melemah. Nah, jadi untuk sementara ini, saya masih tetap berpegangan untuk zona sell sesuai dengan aturan Fibonacci retracement yang ada. Kemudian ekspektasinya berarti nanti kita akan tandai kalau kita dia lihat tembus 0%, 1737 artinya low tadi malam, maka berhati-hatilah di kisaran 1737 sampai 1733 atau maksimum sampai 1721 in case ternyata terjadi penurunan saat ada statement dari Powell, Clarida ataupun Bowman di malam hari atau bahkan new home sales yang dirilis sangat baik. So, skenario-nya kalau seperti itu berarti sell hanya atau warningnya begitu memasuki penurunan di zona ini, Anda siap-siap untuk merubah strategi Anda. Tapi untuk pagi ini, sell masih tetap berlaku 1752 ataupun 1754.50. Target pertama 1747.70 dan target kedua adalah 1740.80. Stop loss silakan gunakan 1760.00 atau Anda boleh saja ditempatkan di atasnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.